Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel di garis bawahi. Dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Bagaimana Bung kabarnya hari ini Bung? Hari ini hujan gerimis gimana gitu ya di sekitar rumah. Aduh, Sejuk lah. sejuk-sejuk enak gitu Bung ya. Oke lah para pendengar penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We need to talk. ya, karena setiap orang itu butuh untuk berbicara. Nah, Betul sekali. ngomong-ngomong masalah ngomong nih Bung, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa Bung? Kita membahas yang lagi pada happening sekarang ya. Sekarang tuh di dunia di televisi dan di YouTube itu banyak berseliweran para konten-konten kreator yang memang berkaitan dengan gamers gitu. Jadi kayak di TV-TV nih banyak nih bintang tamu talk show yang dia tuh seorang gamers, konten kreator gitu, dan bahkan sebenarnya banyak banget ya. Dan itu udah sekarang udah menjadi salah satu cita-cita anak zaman sekarang. Ketika ditanya, "Dek, mau jadi apa udah gede?" Kan kalau kita dulu mau jadi tentara, pilot, polisi, dokter, pilot, tukang becak gitu kan. Tukang becak. Sekarang truk gitu kan. Truk. Sekarang sudah berbeda orang-orang, anak-anak sekarang mau jadi YouTubers, mau jadi gamers dan lain-lain gitu. Jadi bloggers. Jadi kita butuh pencerahan dari seorang gamersnya sendiri dan konten kreator gamers ini, seorang pakar dan ahli yang sudah melanglang buana di dunia pergameran, yang sudah sampai dia ikutan kompetisi internasional kalau nggak salah ya. Wow. Bintang tamu kita kali ini seorang gamers yang ikut kompetisi internasional, kadang interlokal juga. Oh my god. Wow, excited sekali saya Bung. Wow, it's so excited sekali saya. Oke Bung, marilah kita sambut bintang tamu kita dengan sebuah pantun. Oke, silakan pantunnya bagaimana Bung Dul? Pak Dadang doyang makan. Cakep. Selamat datang Bung Rian. Asuk. Soalnya doyan ya. Sedikit berusaha ya pantunnya. Hebat, keren. Gak apa-apa ya Bung Rian, maaf nih ini agak sedikit memaksakan gitu ya. Presenter baru, maaf. Bagus effortnya. Bung Dul. Oke Bung Rian. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Bung Dul. Bung Rian, boleh ceritain dong pengalamannya sebagai seorang gamers dan seorang konten kreator gamers. Bung Rian tuh seperti apa nih? Gimana nih? Sudah berapa lama main games apa gitu? Boleh Bung Rian? Boleh Bung Rahman. Terima kasih pertanyaannya Bung yang ada dua ini, Bung Dul sama Bung Rahman. Kalau bisa cerita nih Bung Rian mulai mencoba. Hai Bung Rian. Kalau aku sudah mulai coba-coba bikin ya berkonten lah di YouTube, terus terutama tentang game juga itu baru awal tahun 2021 kalau nggak salah Maret atau Februari gitu Bung. Awal itu gitu. Terus yang dimainkan game apa tuh? Kalau yang dimainin sebenarnya yang biasa aku mainin sebelum berkonten pun aku mainin lagi gitu, karena gamenya itu kan rata-rata pengulangan ya, misalnya ya kayak misalnya kalau yang lagi booming semacam kayak Mobile Legends atau Free Fire yang gitu-gitu, tapi ini mungkin bentuknya yang di komputer gitu. Jadi emang udah lama mainnya mah mungkin dari zaman SMP, SD, kayak misalnya mungkin Bung Dul sama Bung Rahman pernah denger Point Blank, PB misalnya kan waktu zaman kita di warnet dulu. Counter Strike kayak gitu-gitu. Terus mungkin berkembangnya zaman, makin banyak game-game yang serupa dimainin lagi, terus ya udah sekalian aja lah
apa ya, untuk melepaskan stres gitu kan. Jadi dibuatlah ini gitu kontennya gitu, Bung. Oke, terus maksudnya kenapa sih kepikiran untuk yang asalnya kan cuma gamers nih, tapi kok akhirnya berlari ke membuat konten di YouTube? Akan kalau saya tahu sih langsung live ya live ininya. Oke. Kalau dulu sih emang kepikiran tuh recording misalnya game cara mainnya kita, gameplaynya kita di recording terus di-upload. Cuman waktu itu kepikiran kayak gitu karena kendalanya adalah internet. Ya kan, internet sempat ya tau lah ya, salah satu internet yang paling besar di Indonesia itu emang agak gimana gitu ya, kualitasnya itu agak mengganggu gitu kan, agak kurang support gitu. Jadi kepikirannya ke recording. Cuman waktu itu recording teh malas editingnya kan, gitu kan agak butuh proses gitu. Jadinya ditunda tuh untuk berkontennya, ditunda dulu sampai akhirnya waktu itu mulai karena ya corona juga, terus waktu itu masih belum kerja atau masih udah kerja tapi belum banyak kegiatan gitu. Jadi pulang tuh tidur bosan ya kayaknya, tidur main pulang main doang gitu. Kangen juga nih ngobrol sama orang-orang kan, akhirnya lihat searching di YouTube, di platform-platform yang emang khusus streaming. Oh ternyata lagi booming tuh yang kayak gini, yang mereka nunjukin mereka bermain sambil ngobrol sama audiensnya, sama viewernya gitu. Begitu. Jadi tertariknya rame ya live stream gitu, sambil ngobrol sambil cari teman baru lah atau cari apapun gitu di situ. Gitu awalnya. Wow, jadi memang apa ya, menambah sebenarnya kan ketika kita misalkan contohnya kita main apa sekarang sih? Point blank. PB ya, point blank. PB misalkan. PB misalkan kan PB juga di situ bisa kita langsung interaksi dengan tim di situ kan ya. Tapi apa beda gitu ketika live streaming rasanya gitu? Jadi kalau dulu ibaratnya kalau misalnya kita main di warnet nih, misalnya kita main kan, mungkin orang yang mau main sesudah kita beres ada di belakang kan nontonin gitu. Komentar, awas bro, jangan di situ gitu kan. Ngomentarin kita main lah. Nah itu feeling itu hampir sama kayak gitu. Yang nonton kita. Jadi mereka komentarin tentang gameplay kita, kadang ngebully gitu. Wah, lu mainnya jelek banget gini. Kadang gimana gitu. Jadi lucu-lucuannya di situ gitu. Serunya tuh, ternyata dari sekian mungkin 5 orang yang nonton, 5 orang juga yang tanggapannya beda-beda gitu. Akhirnya mungkin kalau yang senang sama kita jadinya ngobrol, jadinya kenal secara mungkin ketemu atau apa gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke gitu ya. Kopdar juga ngelebarin relasi juga ya, relasi, ngelebarin relasi gitu. Jadi sistemnya tuh Bung kayak gini ya. Jadi misalnya Bung lagi main, terus kayak live dan ada yang nonton langsung gitu ya? Ada yang nonton langsung. Jadi jedanya tuh mungkin sekitar 2 atau 3 detik sama yang real live ya kita. Gitu. Iya. Jadi memang kadang itu juga ya. Kalau dulu kita masih main CS, point blank, itu di warnet itu serunya itu ya ceng-cengannya gitu. Terus bisa ngasih taunya. Yang mungkin sekarang anak zaman sekarang nggak nemuin lagi karena udah jarang banget ya warnet. Kadang ada pun warnet mungkin nggak serame itu sih Kang. Iya benar. Jadi memang sekarang karena memang setiap rumah juga sudah punya jaringan internet, jadi pada main di rumah kali ya. Iya benar. Nah kalau Bung Dul gimana Bung Dul? Suka pernah main game? Atau masih soliter? Atau dipermainkan barangkali. Iya sih, kayak gigi saya. Iya, lebih tepatnya ya saya bukan ini sih Bung, bukan game addict gitu. Jadi kalau game tuh juga ya sebatas soliter. Oke. Terus main lebih seru yang langsung Bung, kayak ini main remi, poker ya. Gaplek gitu ya. Terus ini apa yang gini teh Kang? Bung dulu teh apa? Karambol.
Ya lebih itulah streamernya bagian itu. Mungkin belum ada ya streamer. Belum ada Bung. Itu bisa salah satu. Tapi mungkin bisa jadiin salah satu konten baru ya. Maksudnya ketika para gamers di dunia YouTube itu pada main tentang game lagi hype sekarang gitu ya. Kita bikin konten juga nih, main game tapi live streaming juga gitu, main karambol, main gameplay gitu. Bisa. Soalnya udah mulai banyak juga yang kayak gitu, Bung. Gitu? Saya main apa ya? Kayak misalnya main kelereng di jalanan, ada aja yang live streaming. Terus soalnya ada yang nonton itu. Ada. Kadang yang unik itu ada aja pangsa pasarnya sendiri tuh. Terus yang paling unik yang aku pernah lihat ojek online, dia keliling-kelilingnya itu sambil live streaming. Oh gitu. Jadi benar-benar macam-macam lah sekarang, karena mungkin satu internet kan dulu yang mungkin dulunya tidak mendukung, sekarang kan mendukung dan harganya pun bisa bersaing lebih murah malah yang daripada yang dulu kan. Jadi orang ngeliatnya ini bisa jadi lebih baik live stream gitu. Karena ya langsung diupload aja gitu mentah bisa. Iya. Iya, malah jadi seru juga ya, maksudnya sebuah inovasi baru tuh kayak Bung Rian, coba bisa direalisasikan gitu. Permainan anak waktu kita kecil-kecil dulu gitu kan. Iya ya. Streaming kan, gitu kan. Karena pasti tinggal nyari yang main. Pasti maksudnya banyak ya, khususnya untuk orang para penonton yang memang viewer yang memang seusia kita pasti merindukan permainan yang kayak gitu kan. Banget. Iya. Gitu. Tapi kayaknya seumuran kita nonton nggak ya Pak ya? Pasti nonton karena sudah nonton sih, nonton. Nah, tinggal gimana kita bilangnya aja sih. Kalau kayak ngiklanin gitu. Bung lihat sendiri dari konten ini sudah ada menghasilkan atau memang masih mencoba mencari monetize atau gimana? Kalau arah monetize sih belum nyampe Kang, kebetulan. Karena emang ya karena gak tahu ya sejak kapan. Pokoknya kalau saya baru-baru juga sih si sistem yang monetize harus 1.000 subscriber, 4.000 jam itu ternyata baru ya kan. Terus ya udahlah, kalau sekarang sih mikirnya belum dulu kesana, tapi kayak ngelatih dulu kita ngobrol sama orang gimana. Terus apa hal-hal apa aja mungkin yang menurut orang misalnya game ini ternyata sepi, berarti kurang-kurangin lah main kayak gini, cari orang yang pengen ramenya apa. Terus cari, kalau misalnya aku pernah dinasehatin tuh, cari ciri khas kamu tuh kayak gimana, maunya kayak gimana arahnya. Karena kalau yang biasa-biasa aja terus yang interaksi sama si viewernya jelek, mungkin sepi dan si streamernya juga bosan, akhirnya berhenti di tengah jalan gitu. Iya. Gitu. Komunikasinya seperti apa itu Bung? Misalnya apakah gini, dia ngechat terus Bung jawab atau ada suara gitu? Ini kayak gini misalnya aku lagi main nih, terus dia live chat, Bang gini, apa kabar gitu. Jadi kayak nyapa aja by chat gitu. Kalau misalnya mungkin lebih lanjutnya bisa misalnya ada Discord kan, ada semacam aplikasi buat ngobrol juga secara langsung. Misalnya kita misalnya nih, Bang aku lagi pengen ngobrol ini nih, boleh nggak? Ya udah ayo, misalnya aku lagi nggak main, ayo diajak ke Discord ngobrol bareng gini, hihi, udah beres main lagi gitu. Jadi lebih ke interaksinya yang kayak gitu. Ini kayaknya Bung Dul belum pernah ngeliat live streamingnya YouTube nih kayaknya ya, nggak tahu cara komunikasinya. Hampir sama kayak IG deh, sama kayak IG. Live streaming jadi saya nontonnya tausiah gitu kan. Itu iya. Alhamdulillah. Kok nggak seminar kan? Wih, mantap. Keren. Kok nggak mau hadir? Kok nggak nggambarin ya apa yang Anda bicarakan dengan realitanya ya? Lebih ke ditutupi mungkin Bung. Jadi tidak mau diam. Tidak mau ria, diam. Oke. Tapi maksudnya apa sih Bung Rian yang memang menjadi ya tadi kan maksudnya bisa melatih komunikasi ya dengan orang gitu kan. Terbiasa depan kamera yang memang itu pun sekarang menjadi salah satu keharusan bagi anak zaman sekarang untuk punya kemampuan itu. Tapi kenapa sih sampai ada orang yang memang selain finansial ya? Kenapa sih orang sampai istilahnya
apa ya, menaruh hidupnya itu dengan membuat konten gamers. Jadi bahkan dia maksudnya kan kalau Bung Rian kerja kan ya, bekerja tapi ini sebagai ngisi waktu luang gitu. Tapi kan ada juga nih orang-orang yang memang dia menghabiskan waktunya hanya untuk itu gitu. Full time gitu ya, full time gitu digeder terus gitu. Ada dua sih Kang, kalau saya boleh jawab. Misalnya kalaupun misalnya dia udah bisa monetize, di live stream pun bisa dimonetize. Selama memang tidak melanggar aturan-aturan dan batas-batasan YouTube, misalnya si copyright-nya apanya itu bisa dimonetize. Jadi misalnya lagi live stream nih, dia ngeklik channel kita terus ngeklik live stream kita, mungkin di depannya ada iklan dulu apa gitu. Jadi dibilang ya kalau yang mungkin full time streamer itu bisa dapat penghasilan juga dari situ. Itu yang mungkin jadi mereka jadi full time. Adapun misalnya sistem donasi, jadi kita nggak pernah minta itu, tapi ada aja orang yang mengapresiasi kita, menghargai kita, mengapresiasi, agak keceletan ya. Kita tuh dengan cara dia kayak nih kasih sekian itu lewat ada aplikasinya juga kan, semacam aplikasi nanti muncul di live streamnya misalnya cekring sekian, wah ya saja dikasih sekian ini buat bikin ini gitu. Jadi mereka ngasih apa ya, penghargaan ke kita tuh kayak gitu. Tapi emang untuk beberapa orang yang aku lihat tuh kan, aku pun ngebagi dua gitu. Jadi pas awal aku bikin pun aku mikir ini arahnya mau kemana nih. Kalau yang bener-bener orientasinya adalah uang, benar-benar harus full time banget, terus nggak mungkin cuman full time streamer, harus dibagi-bagi sama konten-konten yang lain kan, karena kalau full time streamer nggak mungkin sebagus orang yang bisa berpola gitu sih kontennya. Akhirnya ada yang memang menjadikan si donasinya itu adalah hadiah lah, uang. Ya misalnya rezeki lebih, ada yang memang dijadikan penghasilan tetap, walaupun memang ya gimana ya, karena nggak tentu juga gitu. Kan orang nggak tentu orang ngasih gitu. Jadi ya yang lebih baik memang si donasi ini sebagai bonus aja, tapi kita tetap ngejarnya di monetize-nya itu. Kalau misalnya emang tujuannya ke uang ya nih, ada yang misalnya orang nyari uang, atau misalnya ke happy aja, mungkin mereka nggak akan monetize videonya, bisa nggak pasang link donasi, bisa cuman happy aja ketemu orang gitu. Bisa, ada juga yang kayak gitu ya, ada juga yang memang tidak targetannya tidak sayang uang gitu, ada juga ya. Ada juga. Jadi bener-bener dia live stream main hai gitu, udah nggak ada, maksudnya dia nggak pasang iklan, kelihatan dari kita misalnya masuk ke linknya dia bener-bener tanpa iklan misalnya ada. Tapi bisa juga misalnya dia pada akhirnya ya namanya manusia pasti butuh kan, lewat endorse, misalnya ada apa product placement gitu-gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya misalkan untuk memang jadi content creator khususnya di games itu bahkan sampai ada yang itu yang support berupa donasi kayak gitu ya. Betul. Oh itu luar biasa sekali gitu ya si donasinya. Kadang juga tahu nggak berapa sih yang paling pernah ada informasi paling ekstrim ngasih donasi itu berapa gitu? Oh kalau kemarin Reza Arab ya, Bung Dul sama Bung Rahman pernah dengar yang kemarin si Reza Arab didonate sama Doni Salmanan itu 1 miliar. 1M. Saya dengar informasi itu Bung kayak wah 1 miliar ya. 1M. Kenapa alasannya apa? Ya kalau alasan yang dikasih tahu memang ya tadi bentuknya adalah apresiasi. Saya senang lihat Bang Reza Arab main gini. Akhirnya saya apresiasi karena gini. Wah. Itu cerita yang ngasihnya Mang. Luar biasa sekali ya. Kok ke Reza Arab? Padahal ke konten kreator yang lain ya. Reza Arab udah kaya. Gak tahu. Nah itu mungkin ya ada maksud lain lah. Tapi memang ya, maksudnya tadi Bung Rian juga bilang bahwa memang ketika kita mau menjadi seorang content creator di gamers harus punya ciri khas. Ya kan, kalau Reza Arab dengan ciri khasnya kayak gitu ya, main apa yang sangat ekspresif lah kalau dia bisa dikatakan gitu. Terus ada juga yang Kimi Hime dulu kan yang lagi booming juga tuh. Iya. Dengan yang keseksiannya gitu kan. Tuh,
Kenapa itu pun jadi langsung terkenal kan? Iya. Nah, Bung Dul gimana tuh? Bung Dul nih, seorang Bung Dul kalau menonton lebih nonton Reza Arab atau Kim Hee? Waduh. aduh, jebakan ya Allah. Kayak gimana? Kalau Bung Dul ikut seminar aja, Pak. Hah? Bulan ikut seminar aja, disuruh nah, kepala sekolah ketika harus milih. Kalau iya, milih Reza Arab lah. Kenapa? Allah. Cari aman. Tapi Reza Arab tuh lucu. Nah, saya kan pernah mensurvei ya. Kita meriset ya. Sebelum melakukan pembicaraan kan kita meriset dulu nih. Kan antara Reza Arab sama Kimi Hime kan. Oke. Risetnya lamaan Kimi Hime nih. Bener kayaknya aja. Betul. Jadi kalau Reza Arab seperti yang Bung bilang, jadi emang ekspresif. Jadi ketika nontonnya tuh kayak apa ya, kocak ketika dia itu loh, ketika gagal itu kan ada tuh namanya game kucing-kucing yang nggak jelas itu loh Bung. Tuh kan? Cat Mario. Cat Mario yang loncat kemana tiba-tiba ada jebakan. Ngeliat ekspresi Reza Arab tuh emang kebayang gitu Bung, rasa keselnya tuh. Kalau Kimi Hime sih biasa aja sih Bung. Karena nggak fokus lihat gamesnya. Saya di kontennya yang lain. Bukan konten game. Konten game-nya ke-skip ya, lupa. Nah, saya mau nanya gini ke Bung Rian lagi nih. Kalau misalkan menurut Bung Rian nih, sekarang kan banyak banget ya konten kreator gamers yang kayak maksudnya cewek-cewek cantik dan seksi gitu. Iya. Sebenarnya Livi Renata banyak lah macam-macam lah. Tapi maksudnya apa? Gimana itu tuh gitu? Gimana? Apakah memang benar mereka tuh seorang gamers atau gimana atau apa nih? Dan maksudnya kok mereka sampai heboh sekali gitu? Apakah memang pada jago mainnya atau memang hanya menjual kecantikan dan keseksiannya sebenarnya? Ya balik lagi sih Kang, tidak munafik bahwa sekarang semua orang BU. Oke. Iya, jadi butuh urut. Butuh urut, bener butuh urut. Jadi biar nggak pegal kan. Agak tegang. Makanya semakin booming si streamer wanita gitu. Menurut aku lebih ke gini sih. Ya yang lagi rame sekarang apa kan? Yang dilihat mungkin Mobile Legends. Terus game-game mobile lah, pokoknya game-game HP. Ramenya di situ penonton mungkin lebih dari 10.000. Terus rata-rata orang-orang yang usianya remaja sampai 20 ke atas kan. Betul. Dimana udah menonton gamenya oke, lihat ceweknya juga oke dong. Ya, peluang banget kan ditonton lebih rame, orang pun lebih banyak mendonasi mungkin ke arah sana. Jadi ya bisa dibilang 50-50 lah antara yang beneran emang pemain benar-benar suka sama gamenya, ada yang memang seakan-akan kasarnya platform Bigo dipindah ke situ. Oke. Kasarnya, betul. Sepakat. Karena live stream udah lama live stream itu sebenarnya si sistem itu udah lama, cuman karena dulu mungkin internet kita yang tidak mendukung, jadi kita jarang nonton streaming. Iya. Sebenarnya udah dulu kayak Bigo gitu-gitu kan. Iya. Nah, Bigo nggak main kan, lebih ke ngobrol apa-apa. Nah dipindahkan ke game yang mungkin lebih rame. Lebih ada pembahasan lain selain memang langsung pada tujuan utamanya ya. Iya. Tapi juga memang itu dikelola dengan profesional ya. Maksudnya ada manajemennya, ada apanya. Iya, rata-rata juga jadinya buat apa ya, kasarnya mendongkrak value dari si brandnya. Misalnya ada tim e-sport mana nih, biasanya kan ada mana EVOS misalnya yang kita kenal, EVOS atau apa. Mereka punya brand ambassador kan. Nah, si brand ambassador ini mau bisa main atau enggak tetap dijadiin brand ambassador buat live streaming apa. Dia kan mungkin penjualan merchandise-nya dia naik, terus makin orang oh ternyata tim e-sport ini punya si brand ambassador-nya ini nih, ada yang kayak gitu. Gitu Bang. Tim e-sport apa hubungannya dengan brand ambassador? Kalau secara yang aku lihat sih bentuknya gini, tim e-sport butuh brand ambassador buat kasarnya nunjukin bahwa ke investor tuh, oh ini kita punya market yang besar, jadi untuk menarik investor juga sih jatuhnya brand ambassador tuh. Oh berarti memang
kalau para e-sport itu mereka juga memang ada sponsor ya kalian untuk membiayai mereka bermain game gitu ya. Oh, ada. Bahkan lebih besar penghasilan mereka dari sponsor rata-rata. Dari main gamenya. Dari gamenya daripada mereka jadi juaranya gitu. Iya, misalnya pertandingan mana nih hadiahnya 10 juta nih. Oke, yang menang 5 juta nih dibagi misalnya setimnya 5 juta. Itu bonusnya tuh dikirim lebih dari mungkin dari sponsornya gitu. Ketika juara ya misalnya sponsornya dapat bahkan 5 juta seorang bisa gitu, kayak gitu. Karena dia juara, brandnya si tim e-sportnya naik, dikenal banyak orang, sponsornya juga makin banyak dilihat gitu. Itu sih. Jadi udah sama kayak misalkan kalau misalkan di Indonesia ini kayak klub bola gitu ya. Iya, hampir kayak gitu. Oh, jadi ketika mereka istilahnya ketika mereka melakukan pertandingan games itu mereka menggunakan baju dan di situ ada sponsor yang mereka dan itu pun ya secara finansial akan jatuh ke si timnya itu ya seperti main bola lagi ya. Betul kayak gitu bentuknya. Wih, luar biasa sekali. Iya, makanya ya itu. Apalagi orang-orang sekarang udah makin banyak yang di rumah, makin banyak lah itu yang jatuhnya jadi ke streamer. Apalagi cewek ya. Banyak banget. Bung Dul nggak kepikiran untuk jadi streamer? Kirim email lah. Masih cowok. Kayak menarik juga ya, Bung ya. Streamer ya. Ngapain gitu? Streaming pun nggak harus game sih kan, banyak banget banyak lain. Banyak. Nah, mau nanya lagi. Menurut Bung Dul nih, kira-kira kenapa anak-anak pada pengen jadi itu? Jadi gamers ataupun streamer ataupun YouTubers. Ya game berkaitan lah. Menurut saya ya Pak ya. Iyalah. Masa menurut kepiting kan nggak mungkin. Nanya kepiting kan. Gimana ya? Kalau misal kata saya sih, kenapa tuh anak-anak pengen ya? Dia mungkin nganggap itu pekerjaan yang enteng, Pak. Jadi kayak ya apa ya? Mungkin main game tapi dapat duit. Main game. Mungkin kayak kalau kita dulu mah bahasanya tuh kayak jadi atlet olahraga yang kita sukai lah. Misalnya kalau misalnya nggak jadi atlet, jadi artis. Misalnya dia hobinya olahraga, terus jadi atlet. Itu kan kayak hobi yang dibayar gitu loh. Kayaknya kebetulan mereka yang apa ya, kayak mungkin anak-anak mikirnya kayak gampang lah. Game sih. Kalau misalnya game saya kepikirannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk YouTuber dan lain-lain nggak tahu sih Pak. Kenapa tuh bocah tiba-tiba pengen jadi YouTuber? What's up guys? Tapi gitu nggak sih Bung Rian, ketika misalkan anak karena ngelihat main game dapat duit, sesimpel itukah? Atau memang sebenarnya ketika main game, ketika dia menjadi seorang profesional e-sport, sama kayak atlet olahraga yang lain yang harus latihan, harus aturan ini, makannya kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya tadi ke arah pro player nih yang emang profesional, iya kayak gitu. Jadi emang ada latihannya, ada pokoknya benar-benar kayak atlet lah Kang. Benar-benar sebutannya bahkan atlet e-sport. Iya gitu. Terus berarti sebenarnya tadi, untuk menjadi gitu nggak semudah itu juga dong, nggak segampang itu. Enggak dong. Misalnya kita gamer yang biasa aja, nggak jago-jago banget, terus cita-cita pengen jadi kayak gitu susah. Jadi benar-benar harus tekun gitu. Misalnya makanya kadang ada beberapa orang yang mikir kayaknya asik kayak jadi gamer gitu apa. Tergantung kamu mau kemana arahnya nih. Ada yang arahnya ke entertain, jadi kamu bisa menghibur, atau mau arahnya ke profesional gaming, misalnya dia jago apa ikut tim e-sport gitu. Oke, gitu katanya Bung Dul, ceritanya Bung Dul. Mungkin emang ini Bung ya, mungkin bisa kok kita simpulkan kalau sebenarnya mungkin bisa kita bilang kalau streamer, gamers tuh udah menjadi profesi baru nih untuk abad ini kan. Betul. Profesi baru yang dimana baru terlihat mungkin ya. Baru terlihat. Udah lama banget. Sehingga itu juga bisa menghasilkan uang. Tapi yang namanya pekerjaan kan juga butuh skill Bung ya. Jadi emang
kalau misalnya gitu para pendengar dan penonton, tapi pendengar penonton kita ada yang masih kecil nggak Bung ya? Kayaknya ada deh. Ada. Atau ada. Kan murid-murid Anda semua suruh nonton. Oh iya. Aduh, murid saya anak kau. share link Kang ke mama papanya. Om tentu boleh ditengok gitu. Oke. Bun gitu ya, Bun. Jadi mungkin para pendengar dan penonton channel di garis bawah yang yang mungkin sedang merintis gitu ya. Mungkin seperti kayak Bung Rian kan sedang merintis nih gitu. Jadi mungkin bisa ada beberapa tips. Yang pertama tadi emang ini ya, harus memilih ya. Milih pengen benar 100% fokus atau ya dibagi dua, ada pekerjaan lain ini tuh untuk sebagai support aja gitu. Yang kedua ya kalau misalnya pengen yang profesional ya juga diprofesionalin dan harus latihan semaksimal kemampuanmu lah, dikuatkan. Seperti itu sih Bung kayaknya. Iya. Ya menurut saya juga memang kayak gitu, ketika memang para pendengar dan penonton ingin menjadi seorang content creator atau gamers, tentu tidak jangan lihat apa yang sudah para gamers ini dapatkan, tapi lihat proses apa yang sudah mereka lakukan gitu kan. Iya itu. Karena tidak semudah itu gitu kan. Memang ada yang misalkan ya bisa kita lihat lah, banyak yang memang prosesnya instan dengan menjual sesuatu yang misalkan keseksian, kecantikan atau kegantengan gitu kan. Yang mereka jual ya itu tidak mutlak, maksudnya itu tidak akan bertahan lama gitu. Ya lebih ketika memang ingin menjadi seorang gamers ya maksimal dan total lah jadi gamers sejati gitu ya Bung Rian. Betul. Dari Bung Rian ada pesan-pesan buat para pesan-pesan para calon gamers atau gamers yang sedang putus asa saat ini. Bisa betul. Buat pendengar dan penonton setianya di garis bawah ini, kalau misalnya ada keinginan untuk jadi gamers, ya apa adanya kamu deh. Kalau misalnya kamu pengen jago, berlatihlah dengan keras. Kalau kamu pengen menghibur orang, coba beranikan diri untuk tidak tahu malu di depan kamera. Udah latihan ngelawak lah ya. Latihan ngelawak bebas, pokoknya happy lah pokoknya gitu. Jangan jadi orang lain. Jangan pakai topeng lah. Apa adanya. Iya, apa adanya. Selama itu dalam hal baik ya, jangan juga nanti tiba-tiba laki gitu kan, aneh-aneh lah, janganlah ke cewek gitu kan. Ya, gitulah. Oke. Mantap sekali, terima kasih banyak Bung Rian. Sama-sama para pendengar dan penonton, mungkin itu saja bincang-bincang ganteng kita pada hari ini Bung ya. Yep. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bung Rahman dan juga Bung Rian yang telah banyak juga. Semoga ada faedahnya lah ya. Amin. Nah, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng, karena apabila lonceng berbunyi itu waktu jam pulang kerja. Oke. Mungkin sekian dari kami bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.